Halo guys, selamat datang di channel Ziling. Kali ini Mimin akan membahas mengenai spoiler dari Donghua Tales of Healing Gods episode ke-47. Ini adalah spoiler untuk episode yang rilis minggu depan ya, dan langsung saja kita ke pembahasan videonya. Jinmu secara tak sengaja menyentuh binatang aneh di depan gerbang gunung yang selama ini ia kira hanyalah patung. Ia terkejut karena ternyata makhluk itu hidup. Lebih mengejutkan lagi, makhluk aneh yang disebut sebagai naga cilin itu menjilati bahu Jinmu. Jilatan itu membuat luka padang kecil di bahunya sembuh dengan cepat. Jinmu segera menyadari bahwa air liur makhluk itu memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Ia menganggap air liur itu sebagai obat yang sangatlah bagus. Karena terkesan, Jinmu mencoba menjilat kembali telapak tangannya. Ia mencoba menyuap naga cilin itu dengan buah-buahan yang rasanya asam. Ya, seperti plum kuning ataupun lemon ya, tetapi makhluk itu tidak tertarik. Akhirnya, Jinmu bertanya apa yang disukai oleh naga cilin itu. Makhluk itu tiba-tiba berbicara, mengatakan bahwa ia menginginkan sapi hijau besar yang ada di gunung. Jinmu yang ingin mendapatkan air liur penyembuhan itu dengan bersemangat menyetujuinya. Ia berpikir bahwa ia harus menemukan sapu hijau itu untuk bisa mendapatkan air liur naga cilin tersebut. Ia kemudian memutuskan untuk meminta bantuan Ling'er yang lebih mengenal daerah gunung tersebut. Sementara itu, para murid Akademi Taisou mulai terkejut melihat Dou Shilin Xuan dan Dan Yangzi sudah pergi. Ling Yusu langsung menyadari bahwa mereka tidak mundur, melainkan telah dikalahkan oleh seseorang. Ia mulai menebak-nebak siapa yang mungkin bisa mengalahkan Dou Shilin Xuan. Dan Yangzi dan Dou Shilin Xuan dalam perjalanan keluar dari kota Akademi Taisou bertemu dengan dua biksu. Biksu tua itu bertanya apakah mereka berhasil untuk tinggal selama 3 hari. Dan ketika Dan Yangzi mengatakan tidak, biksu tua itu terkejut dan menyadari bahwa di Akademi Taisou memiliki seseorang yang mampu mengalahkan Douzi. Setelah kepergian mereka, para sarjana di Akademi Taisou merasa lega. Mereka semua menebak-nebak siapa yang bisa mengalahkan Dou Shilin Xuan, karena tidak ada yang berani mengakuinya. Beberapa orang menduga itu adalah seorang pangeran, yaitu pedang maniak Shaolin, yang seorang alumni dan juga bahkan murid dari guru besar negara Yangkang. Di kediaman sarjana, Chen Wanyun dikelilingi oleh teman-temannya yang menanyakan apakah ia yang mengalahkan Douzi. Namun, Chen Wanyun dengan jujur mengatakan bukan dia, karena ia terlalu lelah setelah 2 hari ini belajar dan langsung tertidur. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak akan menyembunyikan prestasinya jika memang ia yang melakukannya. Ketika mereka masih bingung, Biksu Yuncu bertanya dengan ragu-ragu, mungkinkah orang buangan itu? Yang dimaksud Biksu Yuncu ini adalah Jinmu. Yu Qinghong meskipun malu karena pernah dikalahkan oleh Jinmu, diam-diam mengakui bahwa kemampuannya memang luar biasa. Namun, Chen Wanyun ragu bahwa Jinmu yang mengalahkan Dou Shilin Xuan. Karena ia melihat Jinmu berlatih begitu keras hingga ia kelelahan dan tertidur. Seorang sarjana lain kemudian mengejek Jinmu, mengingat bagaimana Jinmu merayakan keberhasilannya dalam menguasai benang Chi Vital di depan umum beberapa hari kemarin. Tiba-tiba, keributan terdengar dari bawah gunung. Seseorang mengumumkan kedatangan 2 biksu, seorang tua dan seorang yang muda, yang kini duduk di depan gerbang Akademi Taisou. Chen Wanyun segera menyadari bahwa biksu muda itu pastilah Fozi dari biara Thunder Club besar. Karena ia telah melewatkan kesempatan untuk melawan Dou Shilin Xuan, Chen Wanyun mengatakan tekadnya untuk menghadapi Fozi. Ia meminta teman-temannya untuk beristirahat agar bisa mengumpulkan kembali energi mereka. Setelah berpamitat, ia pun segera pergi tidur. Ia meminta teman-temannya untuk beristirahat agar bisa mengumpulkan kembali energi mereka. Setelah berpamitan, ia pun segera pergi tidur. Keesokan harinya, Chen Wanyun bangun dengan perasaan segar dan bergegas turun gunung. Ia kemudian mengetahui bahwa Fozi telah mengalahkan banyak ahli dari Akademi Taisou. Chen Wanyun dengan berani maju untuk melawan Fozi dari biara Thunder Club besar. Meskipun Fozi memiliki pertahanan yang luar biasa, termasuk Sutra Mahayana, Rolai, dan Tubuh Berlian, Chen Wanyun berhasil untuk menembusnya. Ia menggunakan jurus formulir pedang bor dan berhasil melukai Fozi. Namun,
Fozi memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Ia menggunakan jurus-jurus yang menakjubkan, seperti mantra yang bisa memperbesar tubuhnya, menciptakan lonceng dan pagoda untuk menindas lawan, bahkan menyedot lawan ke dalam mangkuk sedekah emasnya. Pada akhirnya, Fozi berhasil mengalahkan Chen Wanyun. Meskipun kalah, Chen Wanyun dipuji oleh para murid lain. Ia berhasil bertarung cukup lama melawan Fozi. Sebuah pencapaian yang dianggap luar biasa dan menempatkannya di antara 10 ahli teratas di Akademi Taisho. Setelah pertarungannya dengan Fozi, Chen Wanyun menjadi pusat perhatian. Banyak pangeran dan putri dari bangsawan terhormat ingin menjalin aliansi dengannya. Chen Wanyun tidak menolak atau menerima. Ia hanya berpikir dalam hati bahwa ini menunjukkan pencapaian yang luar biasa. Ia juga bertanya-tanya, jika Jinmu yang melawan Fozi, berapa banyak jurus yang ia bisa tahan? Pada saat yang sama, Jinmu ditemani oleh Hu Ling'er pergi ke gunung belakang Akademi Taisho. Jinmu mencari sapi hijau besar yang diinginkan oleh naga Jilin. Hu Ling'er berkata bahwa ia pernah melihat sapi hijau itu di kebun sayur, dan ia merasa sapi itu pasti sapi liar karena makan sayur-sayuran. Jinmu setuju. Lalu ia menebak bahwa mungkin sapi hijau itu telah membuat naga Jilin marah, yang membuat naga itu ingin sekali untuk memakannya. Hu Ling'er membawa Jinmu ke gunung belakang di mana hanya sedikit sarjana yang berkeliaran. Di sana mereka menemukan kebun sayur dan melihat seekor banteng hijau sedang berdiri dan makan sayur-sayuran dengan santai. Jinmu terkejut karena benteng itu tampak sangat luar biasa. Banteng itu terdiri seperti manusia yang memiliki otot-otot yang kuat dan kulit yang sepergiok. Lebih mencengangkan lagi saat banteng itu bernafas. Nafasnya keluar seperti 2 lampu putih. Jinmu menyadari bahwa banteng ini telah menyerap chi dari 9 naga, sehingga tubuhnya mulai berubah seperti naga dengan sisik di lehernya. Tiba-tiba, banteng itu berbicara dengan suara manusia, bertanya siapa yang mengintipnya. Ia kemudian berjalan ke arah Jinmu. Jinmu dengan percaya diri berjalan menuju banteng hijau, berpikir bahwa ia bisa mengatasinya. Namun, banteng hijau itu langsung menyerang Jinmu tanpa peringatan, mengatakan bahwa orang dengan senyum bengkok pasti bukanlah orang yang baik. Jinmu langsung babak belur. Dengan mata bengkak dan hidung memar, ia dengan panik berteriak kepada Hu Ling'er untuk lari. Mereka berdua segera lari, tetapi banteng itu tetap mengejar mereka. Jinmu pun mengangkat Hu Ling'er di bahunya dan lari secepat mungkin. Akhirnya, banteng hijau itu menyerah dan kembali. Yang mengejutkan, ketika banteng itu kembali, ia berbicara kepada seseorang yang ia sebut Tuan Penguasa. Banteng itu mengadu, mengatakan bahwa ia baru saja mengusir seseorang yang ingin mencuri sayuran. Ternyata tuan dari banteng hijau itu adalah kanselir Basan. Ia keluar sambil membawa labu anggur. Ia bertanya kepada banteng itu, siapa yang berani mencuri sayur-sayurannya? Banteng itu menjawab bahwa ia tidak tahu, tetapi yang ia tahu orang itu adalah seorang bocah bodoh. Kanselir Basan segera menyadari bahwa bocah itu adalah Jinmu dari Daso. Ia kemudian menyuruh banteng itu untuk tetap tinggal di sana dan menjaga kebun sayurnya. Sementara itu, Jinmu kembali ke gerbang depan gunung, memikirkan bagaimana cara mengalahkan banteng itu. Ia memutuskan untuk menggunakan racun, mengikuti nasihat kakek tabib. Namun, ia terkejut melihat patriark muda ada di sebuah gubuk jerami sederhana di sana. Jinmu juga melihat seorang lelaki tua bersamanya. Jinmu mengenali lelaki tua itu sebagai salah satu dari tetua di sekte iblis surgawinya. Meskipun patriark muda adalah seorang kanselir agung, ia hidup sederhana di sebuah gubuk jerami tanpa pelayan, hanya ditemani oleh tetua disiplin. Jinmu dan Hu Ling'er melihat mereka, dan Jinmu langsung membantu patriark muda untuk mencuci mangkuk, sambil bercanda bahwa kehidupannya terlalu sederhana untuk ukiran seorang kanselir agung. Patriark muda itu menjelaskan bahwa ia lebih suka hidup sederhana. Tetua disiplin juga berkata ia ingin hidup tenang di sini. Namun, suasana berubah menjadi lebih serius ketika patriark muda itu mengatakan kepada Jinmu bahwa ia ingin meminjam tetua disiplin selama beberapa tahun lagi. Patriark muda berkata bahwa ketika ia meninggal, tetua disiplin akan membakar jasadnya dan membawa abunya kembali, sesuai dengan ajaran sekte iblis surgawi yang tidak meninggalkan jasad. Dengan hal ini, Jinmu terdiam dan merasa sedih di hatinya.
seorang pahlawan melewati masa jayanya. Bahkan skuad kepala desa, skuad patriark muda tidak bisa mencegah dilahirkan, menjadi tua, sakit dan sekarat. Pada akhirnya, waktu akan membuat manusia sekuat apapun memiliki takdir kematian. Patriark muda kemudian memberitahu Jinmu tentang kedatangan dua biksu di gerbang gunung mereka. Salah satunya adalah biksu tua, Jingming, yang dikenal oleh Jinmu. Jingming ternyata adalah kakak dari kakek Ma. Biksu kedua adalah seorang Fozi, putra Buddha dari biara petir besar. Jinmu menggambar Fozi ini sebagai seorang yang sangatlah kuat, menguasai berbagai teknik bertarung tingkat tinggi. Akhirnya, sang patriark mengungkapkan bahwa kedua biksu itu telah memblokir gunung gerbang Akademi Taishu selama setengah hari. Hal ini membuat Jinmu bertanya, apakah ada kesalahpahaman antara Akademi Taishu dengan mereka, dengan biara petir besar tersebut. Patriark muda merasa malu karena Akademi Taishu terus-terusan diganggu oleh pihak luar, terutama setelah biksu Fosin memblokir gerbang Akademi Taishu lagi. Ia sangat marah karena Jinmu yang dianggap sebagai salah satu siswa terkuat tidak maju untuk menghadapi Fosin. Tetapi Jinmu dengan santai menolak. Ia beralasan bahwa ia masih dalam masa penyembuhan dari luka-luka internal yang ia dapatkan saat bertarung melawan Douzi. Luka itu sampai membuat wajahnya bengkak. Jinmu kemudian menyindir patriark karena tidak membelanya saat ia dipukuli oleh seekor banteng di luar sekolah. Ia bertanya, mengapa ia harus bertarung untuk Akademi Taishu jika ia tidak mendapatkan perlindungan dari patriark. Jawaban Jinmu itu membuat patriark muda itu marah. Ia meminum tehnya dan membanting cangkir. Kemudian dengan sarkasme bertanya, apakah Jinmu ingin ia mengundang guru besar negara lagi? Dia bahkan sudah malu untuk melakukannya lagi. Atau apakah Jinmu ingin ia mengundang kaisar sendiri untuk mengatasi masalah ini? Secara mengejutkan, Jinmu menganggap ide itu serius. Ia bertanya, apakah kaisar benar-benar bisa datang ke akademi untuk memberikan pengajaran? Patriark muda sangatlah kesal, menolak ide Jinmu untuk mengundang kaisar karena ia merasa bahwa meminta bantuan kaisar akan sangat memalukan. Namun Jinmu membalas dengan ide yang jauh lebih radikal. Ia mengusulkan agar sekte iblis suci surgawi yang dipimpinnya sebagai tuan sekte muda juga ikut memblokir gerbang Akademi Taishu. Menurutnya, ini adalah cara untuk menunjukkan kekuatan sekte mereka dan menghadapi sekte-sekte besar lainnya. Usulan ini membuat sang patriark sangat marah. Ia membanting meja dan menuduh Jinmu meremehkan siswa Akademi Taishu lainnya. Namun, Jinmu menjawab dengan jujur. Ia menjelaskan bahwa para siswa terkuat di Akademi Taishu saat ini sudah lulus. Dan untuk mengembangkan akademi, mereka perlu mengundang para pejabat tinggi dan pemimpin sekte untuk kembali dan mengajar. Sang patriark menghela nafas, mengakui ada kebenaran dalam kata-kata Jinmu. Ia mengungkapkan kelelahannya dan keinginannya untuk pensiun, menyerahkan tugas mengembangkan Akademi Taishu kepada kanselir agung berikutnya. Pada akhirnya, ia kembali ke pertanyaan awal. Apakah Jinmu menolak melawan Fozi karena ia merasa tidak mampu? Jinmu menggelengkan kepalanya. Ia menjelaskan alasan dibalik keengganannya untuk melawan Fozi karena ia memiliki tubuh penguasa. Ia merasa tidak ada bedanya mengalahkan Douzi atau Fozi. Pengakuan ini membuat patriark muda dan tetua disiplin terkejut karena mereka belum pernah mendengar tentang tubuh penguasa. Namun, keyakinan kuat Jinmu itu membuat sang patriark terkesan. Jinmu juga menyebutkan bahwa tubuh penguasa istimewanya ini diakui oleh kepala desa di Daso. Sang patriark muda bertanya, apakah kamu benar-benar tidak pergi? Bahkan jika kamu tidak pergi, aku masih akan memiliki orang-orang yang dapat memaksa Fozi untuk mundur. Jinmu menjawab dengan berani, apakah patriark berencana untuk menyamar sebagai seorang pemuda untuk maju? Meskipun patriark marah dan menyuruhnya pergi, Jinmu kembali untuk mengajukan ide yang lebih gila lagi. Jika Akademi Taishu terus-menerus diganggu, mengapa tidak mereka saja yang menyerang duluan dan memblokir gerbang sekte lain? Setelah Jinmu pergi, sang patriark berbicara dengan tetua disiplin. Dia bahkan tidak akan membantu ketika tidak ada manfaatnya. Tetua disiplin tersenyum menjawab, Tuan muda tidak terlalu peduli pada Akademi Taishu. Oleh karena itu, dia tidak akan dengan mudah membantu. Selain itu, bukankah patriark muda juga merasa sangat bahagia?
Patrick mengakui bahwa meskipun Jinmu sangat nakal, ia merasa senang dan bahagia dengan ide dan kepercayaan diri Jinmu. Ia bahkan setuju dengan ide Jinmu untuk mengembalikan keadaan dan memblokir gerbang sekte lain. Karena menurutnya, Akademi Taisho tidak bisa terus-menerus direndahkan. Ia pun mengagumi orang-orang tua cacat di Dasu itu yang telah mengajari Jinmu seperti ini, dan berencana untuk mengunjungi kepala desa setelah ia pensiun dari Kanselir Agung. Patriark menghela nafas, menerima kenyataan bahwa tugas mengembangkan Akademi Taisho akan diserahkan kepada penerusnya. Ia bertanya-tanya siapa yang akan dipilih kaisar dan guru besar negara untuk menjadi kanselir agung berikutnya. Tetua disiplin berpendapat bahwa jabatan itu sangat penting dan akan diberikan kepada seseorang dari pejabat peringkat pertama yang dipercaya oleh kaisar. Ya mungkin cukup sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Donghua Tales of Whirling Gods episode ke-47 ini. Kita cukupkan sampai di sini dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan Mimin ya. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.